Di waktu yang sama, pada saat sidang PK Saka Tatal berlangsung di Pengadilan Cirebon, Jawa Barat, kemudian ada keterangan pers yang digelar kuasa hukum dari keluarga Vina Hotman Paris yang secara mengejutkan dihadirkan juga Ibtu Rudiana. Nah, menurut Anda, apakah ini bukti bahwa sebenarnya Ibtu Rudiana mencari kubu untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan pada 2016 lalu adalah benar adanya? Ya, jadi etika hukum atau etika penegakan hukum ini harus dijaga. Kalau sekarang sedang konsentrasi kepada sidang PK Saka Tatal. Yang konferensi pers ini ditunda besok atau lusa kan masih bisa. Ya. Tidak usah disandingkan seolah-olah ini ada pertandingan liga sepak bola, di sini ada liga badminton, di sini nggak perlu. Kita semua fokus mengikuti sidang PK dari Saka Tatal tadi. Jadi menurut saya ya sebaiknya tidak dilakukan seperti yang sekarang ini, seolah ada gerakan imbangan, dan saya juga melihat Pak Rudi sudah tidak lagi sedih, kelihatan sudah bisa senyum ketawa-ketawa seperti itu ya. Itu menurut saya jangan diperlihatkan dulu lah, karena ini ada korban yang meninggal dunia waktu itu, kemudian juga ada dugaan orang yang orang yang tidak bersalah tapi dituduh sebagai pelaku dan menjalani hukuman 8 tahun dan seumur hidup. Ini kan suatu kondisi yang sebetulnya kita sedih semua. Bagaimana hukum ditegakkan di negara ini kalau hanya adu keterangan itu saja. Baik. Banyak desakan Ibtu Rudiana yang notabene ayah Eki ini, Pak Ugro, hadir dalam sidang PK. Beberapa waktu lalu juga diharapkan hadir. Tapi kuasa hukumnya juga mengatakan bahwa Ibtu Rudiana akan hadir jika ada panggilan resmi dari pengadilan. Di luar benar atau salah dugaan publik bahwa adanya keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina dan juga Eki hingga merekayasa peristiwa kecelakaan menjadi pembunuhan begitu ya. Bukankah ini sarana yang tepat untuk Ibtu Rudiana untuk mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu, ketimbang seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa langkah tandingan pada saat sidang PK berlangsung, Ibtu Rudiana memberikan keterangan? Ya, kalau kondisi sudah seperti ini, sebagai bayangkara sejati ya dia menyatakan saja bahwa insan Tribrata sanggup hadir untuk menjelaskan dalam sidang PK Saka Tatal. Kan lebih bagus. Dia hadir di situ, jelaskan benar atau tidak. Kalau keterangan bohong di pengadilan, hakim bisa melihat. Cuma bahaya kalau keterangan bohong di pengadilan, hakim bisa putuskan diproses tentang memberikan keterangan tidak benar di pengadilan, apalagi disumpah seperti itu. Baik, ini takutnya akan ada bola liar kembali ketika tadi Jogi Nainggolan, satu saksi fakta diperiksa pada sidang PK untuk pertama kalinya pagi tadi, menyebut bahwa Ibtu Rudiana ini terlibat, dengan jelas mengatakan. Nah, daripada membuat bola itu semakin liar, menurut Anda bagaimana proses dari kepolisian sendiri untuk memastikan keterlibatan anggotanya? Apakah itu ada prosedur yang memang sudah ada di tubuh Polri sendiri, atau ada prosedur lain yang menurut Anda bisa untuk membuktikan bahwa anggota polisi Ibtu Rudiana ini terlibat atau tidak? Ya, dari awal saya katakan bentuk saja tim gabungan pencari fakta berangkat dari kilometer 0. Ini tidak salah. Sehingga perlahan-lahan secara profesional menggunakan scientific crime investigation, kemudian saksi juga diperiksa, pos komandonya juga dibikin di Cirebon, jangan di Bandung atau di Jakarta. Mari kita buka sama-sama. Pelaku nanti belakangan, kalau sudah ketahuan ini peristiwanya apa, motifnya apa, modus operandi seperti apa, ya sudah nanti ditentukan pelaku. Karena menganalisa kasus ini bagi saya sebagai seorang research yang banyak mengungkap kasus dengan analisa kriminal, itu sebetulnya tidak terlalu sulit bagi saya ya. Saya mohon maaf, bukan saya sombong. Baik. Tapi dengan analisa yang tajam, ini sebetulnya kasus ini bisa dibuka secara jelas dan nyata. Baik.